Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Rahmadamayanti, NPM 10 12 17 25. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari silabus Ma'rifatullah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam 3. Di sini saya akan menjelaskan 11 materi. Yang pertama ada Ahamiyatu Ma'rifatullah, yang kedua ada Atorik, yang ketiga ada Al-Mawani, yang keempat ada Al-Adilah, yang kelima ada Tauhidullah, yang keenam ada Al-Hayya fi Zalali Tauhidullah, yang ketujuh ada Makna la ilaha illallah, yang kedelapan ada Mahabbatullah, yang kesembilan ada Ma'iyatullah, yang kesepuluh ada Al-Ihsan, dan yang ke-11 ada Ilmullah. Langsung saja, yang pertama ada Ahamiyatu Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah subjek utama yang harus diyakinin oleh seorang muslim. Keyakinan ini tentu saja harus berdasarkan kepada dalil dan bukti yang kukuh. Bermula dengan mengenal Allah, maka kita akan mengenali diri kita sendiri. Kita mengenal siapakah kita dan bagaimana kedudukan kita dibanding makhluk-makhluk Allah lainnya. Dari situ, bagaimana visi misi kita di dunia ini, bagaimana tanggung jawab kita di dunia ini. Semua persoalan itu akan terjawab jika kita sudah mengenali benar-benar Allah sebagai Rabb kita yang Maha Menciptakan dan menghidupkan juga mematikan. Selanjutnya ada At-Tariq. Surat At-Tariq menjelaskan bagaimana manusia diciptakan oleh air mani sehingga manusia tidak boleh menyombongkan diri. Surat At-Tariq juga menjelaskan bagaimana penciptaan manusia oleh Allah dan kuasa Allah yang bisa menghidupkan kembali manusia di hari akhir. Selanjutnya ada Al-Mawani. Al-Mawani atau penghalang dari mengenal Allah. Secara garis besar, Al-Mawani ada dua jenis. Yang pertama, ada maradu syahwat yang berkaitan dengan penyakit hati dan segala jenis perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua ada maradu syubhat. Hal ini berkaitan tentang logika dan akal pikiran yang menimbulkan keraguan-keraguan atas diri kita terhadap pengenal Allah. Yang keempat ada Al-Adilah. Al-Adilah adalah bentuk plural dari dalil yang berarti argumen, alasan, dan dalil. Ta'arud Al-Adilah adalah suatu pertentangan antara beberapa dalil tertentu. Misalnya, dalil yang satu menerapkan hukum itu wajib, sedangkan dalil yang satunya lagi menerapkan hukum itu sunnah. Yang kelima ada Tauhidullah. Tauhidullah artinya mengesahkan Allah, meyakini Allah itu satu dan esa. Tauhidullah terdapat dua. Yang pertama ada Tauhidullah Rububiyah dan Tauhidullah Mulkiyah. Tauhid Rububiyah adalah mengesahkan dan meyakini Allah dalam tiga perkara, yaitu penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Sedangkan Tauhid Mulkiyah adalah mengesahkan Allah dengan perkara Allah itu pemimpin dan hanya Allah sumber hukum yang ada. Selanjutnya ada Al-Hayya fi Zalali Tauhid atau hidup di bawah naungan Tauhid. Hidup di bawah naungan Tauhid merupakan kehidupan dalam generasi pertama Rasulullah SAW. Agar generasi ini dapat naungan Tauhid seperti era Rasulullah, maka kehidupan harus berlandaskan kepada Tauhid yang benar. Yang ketujuh ada makna la ilaha illallah. Ulama Tauhid menegaskan bahwa makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan kecuali Allah dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Mahabbatullah. Mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Mahabbatullah adalah hubungan antara Tuhan kepada hambanya yang menjadikan hambanya patuh terhadap Tuhan, meyakini dan cinta kepada Tuhan sehingga dia akan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kesembilan ada Ma'iyatullah. Ma'iyatullah atau kebersamaan Allah kepada hambanya. Allah senantiasa membersamai hambanya setiap melakukan segala sesuatu hal. Ulama menjelaskan bahwa sifat Ma'iyatullah ada dua, yaitu Ma'iyatullah
dan Mayatullah Ammah. Ke-10 ada al-ihsan. Ihsan adalah segala sesuatu perilaku baik yang dilakukan oleh seorang muslim, baik itu kepada Allah maupun kepada orang lain. Iman, Islam, dan ihsan adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang terakhir ada ilmu Allah atau ilmu Allah. Ilmu Allah begitu luas dan tiada batasnya. Allah Maha Tahu, Maha Mengetahui, walaupun belum terjadi, dan Maha mengaturnya. Ilmu Allah harus dipelajari karena ilmu sesungguhnya kebutuhan bagi manusia untuk bisa hidup berpedoman dan hidup yang lebih tentram dan bahagia. Dan penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.